saya akan menjelaskan tentang hakikat kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah salah satu metode pembelajaran yang dirancang oleh Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbud, yang mana kurikulum merdeka ini sangat fleksibel untuk diterapkan di satu pendidikan dan juga sangat berguna untuk guru dan siswa. Kelebihan dari kurikulum merdeka ini adalah penerapannya yang sangat fleksibel, kemudian bisa dituntut aktif, mandiri, berperilaku baik, dan lain sebagainya. Kemudian itu ada rangka kurikulum merdeka. Rangka kurikulum merdeka ini merupakan salah satu rancangan yang digunakan sebagai bentuk penerapan dari kurikulum merdeka. Rancangan ini merupakan salah satu dari bagian dari kurikulum merdeka, yang mana kerangka kurikulum merdeka ini bisa dikatakan sebagai bentuk susunan-susunan dari tahapan-tahapan proses tercapainya pendidikan di Indonesia. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan kerangka pendekatan siswa, kerangka pendekatan karakter dan kompetensi yang diterapkan sekolah melalui Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi, yang mana profil ini menggambarkan karakteristik dan juga kompetensi yang diharapkan dapat dimiliki oleh pelajar-pelajar di Indonesia. Tujuan dari profil pelajar Pancasila ini adalah untuk membentuk karakteristik siswa yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai apa saja? Yang pertama itu bagaimana bertakwa, kemudian mandiri, kemudian berpikir kritis, dan juga gotong royong, yang kemudian juga global, dan yang terakhir adalah berakhlak mulia. Nah, struktur kurikulum merdeka merupakan struktur yang bisa dikatakan sebagai bentuk susunan-susunan dan juga tahapan-tahapan yang menjadi proses jalannya kurikulum merdeka. Ada beberapa bagian-bagian dari struktur kurikulum merdeka, yang diantaranya itu mata pelajaran. Mata pelajaran adalah salah satu bentuk materi-materi yang akan diterapkan guru kepada siswa. Kemudian ada alokasi waktu. Alokasi waktu ini merupakan salah satu proses berjalannya program pembelajaran, yang mana itu ditentukan dari kurikulum masing-masing. Seperti kurikulum mereka ditentukan sesuai dengan jam pelajaran. Kemudian ada tingkatan pendidikan. Setiap di kurikulum mereka itu tingkatan yang berbeda, dari dia baik dari SD, SMP, SMA maupun di perguruan tinggi. Kemudian ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini adalah seperti bentuknya tes dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah materi pelajaran. Yang seperti yang saya sebutkan yang pertama itu mata pelajaran. Nah, di sini ada materi pelajaran. Materi pelajaran ini disesuaikan dengan RPP atau rancangan pembelajaran, yang mana memang di mata pelajaran itu juga harus sesuai dengan materi-materi yang diterapkan. Contohnya seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia materinya seperti materi puisi, drama, eksposisi dan sebagainya. Untuk materi-materi akan disampaikan. Saya akan melanjutkan capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran menuju pada tujuan dan kompetensi yang dapat diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik setelah menyelesaikan proses pembelajaran. Komponen utamanya itu yang pertama ada pengetahuan, yang kedua itu adalah keterampilan, dan yang ketiga ada sikap. Prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran adalah landasan atau pedoman dalam merancang proses pembelajaran yang efektif dan bermakna dan berpusat pada peserta didik. Prinsip pembelajaran yang pertama itu ada berpusat pada peserta didik. Maksudnya di sini proses pembelajaran harus sesuai dengan minat dan bakat siswa. Selanjutnya itu ada aktif dan partisipatif. Yang kedua itu ada kontekstual dan relevan. Yang keempat itu ada kolaborasi, dan yang kelima itu ada berorientasi pada karakter dan kompetensi akademik. Selanjutnya itu ada prinsip asesmen. Prinsip asesmen dalam kurikulum merdeka bukan hanya untuk sebagai alat hasil untuk belajar, tapi juga sebagai alat untuk mendukung proses pembelajaran.
Misalnya itu seperti kurikulum merdeka. Meskipun di sejumlah sekolah, kurikulum ini tetap mengikuti arahan atau langkah dari pemerintah pusat. Yang ketiga, kontekstual dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekolah. Yang artinya, kurikulum ini disesuaikan dengan kondisi nyata, kebutuhan siswa, serta karakteristik lingkungan sekolah. Yang keempat, menjadi panduan sebuah aktivitas pembelajaran dan penilaian. Yang artinya di sini, semua proses belajar, mengajar, dan penilaian harus mengacu pada kurikulum ini. Selanjutnya itu, komponen utama dalam OSP, kurikulum atau kurikulum operasional sebuah pendidikan. Yang pertama ada visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi, misi, dan tujuan sekolah yang menjelaskan arah dan tujuan pendidikan di sekolah tersebut. Setelah itu, ada pengorganisasian pembelajaran. Pengorganisasian pembelajaran mengatur struktur pembelajaran seperti jadwal, muatan pelajaran, dan media pembelajaran. Selanjutnya, yang ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran, yaitu rencana teknis bagaimana pembelajaran akan dilakukan seperti contohnya RPP. Selanjutnya, yang keempat, ada penilaian hasil belajar yang menjelaskan metode dan kriteria penilaian terhadap siswa. Yang selanjutnya terakhir ada pembuatan profil belajar Pancasila yang menekankan pembentukan karakter dan kompetensi siswa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya perangkat ajar. Perangkat ajar adalah kumpulan alat, bahan, media, petunjuk, dan pedoman yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Di sini ada komponen perangkat ajar dalam kurikulum merdeka. Yang pertama, capaian pembelajaran atau KP. Komponen ini yang harus dicapai peserta didik dalam suatu fase atau jenjang tertentu. Selanjutnya yang kedua ada tujuan pembelajaran atau KP. Tujuan pembelajaran atau KP dan arti tujuan pembelajaran atau KP ialah rangkaian sejumlah pembelajaran yang disusun secara sistematis dari awal hingga akhir fase. Selanjutnya modul ajar atau MA. Di sini modul ajar atau MA yaitu rencana pembelajaran yang dikembangkan itu sebagai panduan pembelajaran di kelas. Selanjutnya bahan ajar. Bahan ajar ini materi atau konten pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya asesmen. Asesmen yaitu alat atau metode untuk menilai ketercapaian tujuan pembelajaran oleh peserta didik. Selanjutnya karakteristik satuan pendidikan. Karakteristik ini mencerminkan identitas dan keunikan sekolah yang meliputi yang pertama itu ada peserta didik, yang kedua ada tenaga pendidik, yang ketiga ada lingkungan sosial budaya, dan yang keempat ada nilai dan visi institusi. Selanjutnya unsur-unsur karakteristik satuan pendidikan. Yang pertama letak geografis dan lingkungan, yang kedua visi dan tujuan sekolah, yang ketiga kondisi peserta didik, yang keempat kondisi guru dan tenaga pendidik, dan yang terakhir sarana dan prasarana upaya pendidik. Guru
Bagaimana satu pendidikan membentuk karakter dan kepribadian peserta didik? Apakah ada yang bertanya lagi? Perkenalkan, saya Indriani Supari, ingin bertanya pada saudara Budi Susilo, bagaimana hubungan antara profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka? Bagaimana hubungan antara profil pelajar Pancasila dan kurikulum Merdeka? Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman saya. Baik, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Indri, yaitu apa hubungan antara profil pelajar Pancasila dengan kurikulum Merdeka. Yang pastinya hubungannya itu sangat erat. Kenapa saya katakan sangat erat? Karena di kurikulum Merdeka, siswa itu dituntut aktif. Sedangkan di profil pelajar Pancasila, memang tujuannya yaitu membentuk karakter dan kompetensi siswa. Seperti beriman dan bertakwa, yang mana memang sopan santun harus ditunjukkan siswa terhadap guru, yang mana itu harus ada diterapkan di kurikulum Merdeka. Kemudian ada gerakan mulia, yaitu kita berbicara dengan guru itu kita harus sopan, seperti bersalaman, sopan, senyum, dan lain sebagainya. Kemudian berpikir kritis, memang di kurikulum Merdeka itu sendiri, berpikir kritis merupakan salah satu bentuk penting. Mengapa? Karena siswa harus bisa berpikir luas terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Makanya di dalam kurikulum Merdeka, siswa itu dituntut untuk aktif, karena memang di kurikulum Merdeka itu dia sangat fleksibel metode pembelajarannya. Kemudian ada mandiri, siswa dituntut untuk mandiri. Di kurikulum Merdeka sendiri, memang siswa itu tidak hanya berkelompok saja, melainkan mereka perlu bersifat mandiri, karena saya katakan bahwasannya dari berpikir kritis dan juga mandiri ini saling berkaitan. Jadi berpikir kritis membuat siswa itu lebih percaya dengan diri dia sendiri tentang apa yang kita sampaikan. Kemudian ada gotong royong. Memang di kurikulum Merdeka itu ada juga materi-materi pilihan, dan juga ada terapan-terapan yang harus diterapkan, seperti bekerja sama dalam lestarikan lingkungan. Itu salah satu bentuk dari materi, bentuk dari kurikulum Merdeka yang diterapkan. Kemudian yang terakhir itu dia global, yang berarti bersahabat, yang mana kurikulum Merdeka menuntut siswa itu saling berkomunikasi, saling sapa menyapa, dan juga di kurikulum Merdeka memang siswa harus sangat aktif. Gimana, Ibi? Dapat memahami jawaban dari saya? Jadi kesimpulannya adalah profil pelajar Pancasila adalah tujuan utama dari penerapan kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan karakter dan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran yang fleksibel dan sesuai kebutuhan. Melalui kurikulum ini, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang beriman, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, menghargai keberagaman, dan mampu bersaing secara global. Menjamin ketercapaian dengan adanya pembelajaran seperti itu. Insya Allah akan menjamin ketercapaian tujuan tersebut. Yang kelima itu sebagai alat evaluasi. Pancasila dengan kurikulum Merdeka. Yang pastinya hubungannya itu sangat erat. Kenapa saya katakan sangat erat? Karena di kurikulum Merdeka, siswa itu dituntut aktif. Sedangkan di profil pelajar Pancasila, memang tujuannya yaitu membentuk karakter dan kompetensi siswa, seperti beriman dan bertakwa, yang mana memang sopan santun harus ditunjukkan siswa terhadap guru, yang mana itu harus ada diterapkan di kurikulum Merdeka. Kemudian ada gerakan mulia, yaitu kita berbicara dengan guru itu kita harus sopan, seperti bersalaman, sopan, senyum, dan lain sebagainya. Kemudian berpikir kritis, memang di kurikulum Merdeka itu sendiri, berpikir kritis merupakan salah satu bentuk penting. Mengapa? Karena siswa harus
bisa berpikir luas terhadap materi-materi yang disampaikan oleh guru. Makanya di dalam kurikulum mereka, siswa itu dituntut untuk aktif karena memang di kurikulum mereka itu dia sangat fleksibel metode pembelajarannya. Kemudian ada mandiri, siswa dituntut untuk mandiri. Di kurikulum mereka sendiri memang siswa itu tidak hanya berkelompok saja, melainkan mereka perlu bersifat mandiri karena saya katakan bahwasannya dari berpikir kritis dan juga mandiri ini saling berkaitan. Jadi berpikir kritis membuat siswa itu lebih percaya dengan dirinya sendiri tentang apa yang mereka sampaikan. Kemudian ada gotong royong. Memang di kurikulum mereka itu ada juga materi-materi pilihan dan juga ada terapan-terapan yang harus diterapkan seperti bekerja sama dalam lestarikan lingkungan. Itu salah satu bentuk dari materi bentuk dari kurikulum merdeka yang diterapkan. Kemudian yang terakhir itu dia global yang berarti bersahabat, yang mana kurikulum merdeka menuntut siswa itu saling berkomunikasi, saling sapa menyapa, dan juga di kurikulum merdeka memang siswa harus sangat aktif. Gimana ini? Atau mau jawaban dari saya? Jadi kesimpulannya adalah profil pelajar Pancasila adalah tujuan utama dari penerapan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dirancang untuk membantu peserta didik mengembangkan karakter dan kompetensi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran yang fleksibel dan sesuai kebutuhan. Melalui kurikulum ini, diharapkan peserta didik dapat tumbuh menjadi individu yang beriman, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, menghargai keberagaman, dan mampu bersaing secara global.